2024. Horas! Sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu yang dipimpin oleh siapa hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Nak. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu ya Pak, atas berkat dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Bapak, sekarang kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati pembelajaran kami, Engkau memberikan kepintaran, kebijaksanaan kepada kami agar kami bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Ya Bapak, kami adalah anak yang penuh dengan dosa, atas karena itu tidak terhalang kasih dan karunia-Mu kepada kami. Terpuji termulia nama-Mu ya Bapak, kekal abadi untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, dipanggil hadir Bu, begitu ya? Ya Bu. Leonora Simbolon, Hadir Bu. Yolanda Siotang, Hadir Bu. Ica Putri Siotang, Hadir Bu. Yosep Perdi Simbolon, Hadir Bu. Paris Sitorus, Hadir Bu. Marta Pasaribu, Hadir Bu. Bastian Siotang, Hadir Bu. Ignatius Bultom, Hadir Bu. Arya Tamba, Hadir Bu. Chelsea Siotang, Hadir Bu. Anna Renita Siotang, Hadir Bu. Juanda Siotang, Hadir Bu. Claudia Togatoro. Hadir Bu. Berarti semua hadir ya. Ya Bu. Kita melanjut materi yang baru. Ibu mau bertanya, materi yang minggu lalu apa materi kita? Saya Bu. Arya dulu. Aku memiliki kemampuan. Mantap, tepuk tangan untuk Arya. Yang kedua, untuk mendalami materi itu, sebutkan kemampuan yang kamu miliki. Oke, yang dari ujung si Yolanda dulu. Kemampuan saya dari hal bernyanyi. Mantap. Saya dari hal menarik. Bagus. Ya, tadi kita sudah membahas tentang materi yang minggu lalu. Nah, sekarang inilah materi kita. Kemampuanku terbatas. Apa? Kemampuanku terbatas. Di sini kita membahas bagaimana kemampuan kita, tetapi ada juga keterbatasannya. Sebelum kita melanjutkan materi kita, Ibu pertama dulu mengutarakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi keterbatasan dirinya dan memahami cara menyikapi serta cara mengatasinya, serta bertanggung jawab sebagaimana diteladankan oleh orang lain dengan dilandasi pesan kitab suci, sehingga memiliki sikap percaya diri dan menghargai kelemahan.
KTP, kriteria ketercapaian tujuan. Sekarang coba dulu dibaca, Anna. 1. Peserta didik menjelaskan dengan kata-kata sendiri tentang bagaimana keterbatasan mempengaruhi aktivitas sehari-hari melalui pengamatan gambar dan video. Oke, Bastian. Yang kedua. Peserta didik mampu menjelaskan keterbatasan yang ada pada dirinya melalui pengamatan membaca teks. Yang keempat, Bastian. Peserta didik mampu merumuskan rencana-rencana dalam program pengembangan pribadi yang realistis untuk mengatasi keterbatasan melalui diskusi kelompok. Oke, sekarang pertanyaan pemantik. Di sini ada 3 pertanyaannya. Nomor 1, pernahkah kalian merasa tidak bisa melakukan sesuatu yang teman-teman kalian bisa lakukan? Yang kedua, apa yang kalian rasakan saat mengalami kesulitan dalam melakukan sesuatu? Yang ketiga, bagaimana cara kalian biasanya mengatasi kesulitan tersebut? Iya, tak ada gading yang tak retak. Artinya, setiap orang mempunyai kelemahan atau keterbatasan. Setiap orang itu mempunyai kelemahan atau keterbatasan. Iya, setelah tadi kita sudah melihat ada 3 pertanyaan pemantik. Sekarang, kemampuanku terbatas. Keterbatasan adalah suatu fakta yang tak dapat dipungkiri. Siapapun memiliki keterbatasan. Keterbatasan yang dimiliki dalam bentuk apapun sesungguhnya mengajak kita semua untuk berelasi dengan sesama, bekerja sama, saling melengkapi, dan saling Mengembangkan. Oke, sebelum kita melanjut pembelajaran kita, sekarang kita dulu ice breaking. Berdiri semua. Ice breakingnya adalah tepuk oke. Ya, kita mulai. 1, 2, 3 ya. Tepuk oke. Kasih O. Kasih K. Kasih E. Oke. Mantap. Tepuk tangan dulu. Mengamati gambar, ya. Di sini ada 3 gambar. Ada gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Silakan dulu diperhatikan. Itu gambar pertama itu ngapain, gambar kedua, dan gambar ketiga. Oke, di sini ada video, kita tonton sebentar. Semua menontonnya? I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have a little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down. And here I come, and they're freaking out. They're like, yeah, like this. And I'm so tempted to look at myself and go, what happened? You know? There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had. What I've seen in life are just a couple of key principles. The first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be? I can't even hold my wife's hand. It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. So much. And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long the storm's going to
sudah melihat gambar dan menonton video tentang keterbatasan. Sekarang kita jawab dulu pertanyaan yang di sini. Nomor 1, apa yang kalian lihat dari gambar dan video itu? Ada tadi gambar 3. Ya, gambar pertama. Oke. Dari gambar pertama, saya melihat orang-orang yang disabilitas yang sedang bertugas sebagai pengibar bendera. Tetapi itu tidak membuat mereka patah semangat. Mereka tetap semangat untuk melaksanakan tugasnya dengan percaya diri. Oke, tepuk tangan untuk Claudia. Gambar kedua. Saya, Bu. Oke, Leo. Gambar kedua merupakan seorang bapak-bapak yang mempunyai penyakit permanen. Tetapi dia tetap semangat untuk melakukan pekerjaannya. Terima kasih. Tepuk tangan juga untuk Leo. Ada tadi 3. Gambar 3 siapa? Saya, Bu. Leo. Dari gambar ketiga ada seorang siswa yang tidak mempunyai tangan dan kaki, tetapi dia tetap bisa menulis dan belajar dan tidak patah semangat dengan kekurangan yang dimilikinya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Marta. Kemudian, tadi udah gambar, sekarang video. Apa yang kamu lihat dari video itu? Siapa yang bisa? Oke, Yolanda. Yang saya lihat dari video yang ditayangkan tadi, walaupun dia memiliki kekurangan dalam fisik, dia tetap percaya diri dan dia juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia tidak pantang menyerah dan mendapatkan penghargaan. Ya, terima kasih atas jawabannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang kedua, bagaimana tokoh tersebut menghadapi keterbatasannya? Siapa yang tahu, Nak? Saya, Bu. Oh iya, Pak Hari. Yang ganteng dulu ya. Percaya diri dan pantang menyerah. Oke, terima kasih. Dia tidak menyerah atau bagaimana? Tetap percaya diri. Oke, yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari cara tokoh tersebut mengatasi masalahnya? Siapa yang bisa? Oke, Ica. Silakan, Mam. Yang saya belajar dari video tadi dan gambar tadi yaitu dalam kehidupan kita tidak boleh putus asa walau memiliki berbagai kekurangan atau kelemahan. Iya, terima kasih untuk kita semua. Bagus jawabannya. Buka bukunya 32. Oke. Sudah dibuka semua? Udah, Bu. Nah, di sini ada pertanyaannya atau tabel yang harus diisi. Ya. Ada keterbatasanku dan juga keterangan. Nah. Apa keterbatasanmu dan apa keterangan yang akan kamu buat? Siapa bisa nomor 1? Oh, ada yang ganteng. Keterbatasan. Saya kurang terampil untuk berbicara di depan banyak orang. Jadi saya akan melatihnya lagi agar tidak grogi saat tampil di depan. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Arya. Ya, siapa lagi keterbatasan yang ada? Oke. Saya pendek, jadi saya harus lebih rajin berolahraga. Oke, terima kasih. Silakan berolahraga supaya semakin Tinggi. Yang ketiga, siapa bisa? Oke, Karena Ana. saya kurang dalam belajar. Keterangan, jadi saya harus lebih rajin dalam belajar. Oke, terima kasih untuk kita. Oke, dari buku itu juga ada pertanyaan 3 di sini. Dari buku halaman 40, ya. Keterbatasan apa yang dapat menjadi penghalang dirimu untuk menjadi manusia sukses? Dan apa alasannya? Oke, Bastian. Keterbatasan pola pikir alasannya saat seorang memilih pola pikir sempit dan tidak berkembang maka ia akan sulit untuk sukses. Oke, tepuk tangan untuk Bastian. Siapa lagi yang bisa menjawab? Oke, Yolanda yang cantik dulu. Keterbatasan mental. Alasannya kurang percaya diri dan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan. Apa tadi? Kurang jelas, Mam? Keterbatasan mental alasannya kurang percaya diri dan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan. Oke, tepuk tangan untuk Yolanda. Terima kasih. Yang kedua, menurutmu adakah jalan keluar yang dapat ditempuh untuk mengatasi keterbatasanmu itu? Lihat bukunya. Oke, Romel. Ada yaitu belajar dengan giat, berdoa, dan berlatih terus. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, yang ketiga, dengan cara apa atau bagaimana kamu akan mengatasi keterbatasanmu? Siapa bisa? Oh, yang ganteng juga ya, Juanda. Berlatih terus dan tekun belajar. Terima kasih. Tepuk tangan dulu ya. Oke, sekarang kita masuk kelompok. Ibu bagi kelompoknya. Di sini ada kelompok penyanyi, kelompok penari, dan kelompok berenang. Silakan masuk kelompoknya. Cepat. Cepat, silakan masuk kelompok masing-masing. Semua bawa Alkitab? Bu. Kita
41. Siapa dulu membaca? Saya mau. Berdi, silakan. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Andrew diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Begitu bunyinya. Oke, terima kasih. Tentang apa temanya? Tentang angin. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya naik perahu dan berkata kepada mereka, mari kita pergi ke seberang danau. Sementara berlayar, Yesus tertidur. Gimana iman? Dan mereka pun berlayar ke Gerasa di seberang danau Galilea. Yesus, anak Allah yang maha tinggi, kau apakan saya? Saya mohon, jangan siksa saya. Siapa namamu? Legion. Tuhan, kami mohon, jangan usir kami ke jurang maut. Biar kami masuk ke dalam babi-babi itu. Yang pindah ke Tinggalkan orang itu mana? dan masuk ke babi-babi itu. Pergi dari sini. Kau tukang sihir, tinggalkan kami. Pergi dari tempat ini. Tinggalkan kami. Pergi dari sini. Saya mau mengikuti engkau. Izinkan aku bersamamu. Pulanglah dan ceritakan semua ini. Kita sudah membaca dari isi kitab suci Markus 4 ayat 35 sampai 41 dan juga sudah menonton tentang Yesus atau
angin iklim. Pertanyaan di sini 4. Pertama, jelaskan secara rinci peristiwa yang terjadi dalam Markus 4, 35 sampai 41. Sekarang kerjakan dalam kelompok. Cepat, Ibu kasih waktunya hanya 5 menit. Silakan. Dijawab per kelompok. Silakan dikerjakan. Dibuka kitab sucinya, dari situ itu jawabannya. Ya, jelaskan secara rinci apa makna penting dari peristiwa. Apa makna penting dari peristiwa ini bagi kita? Itu terdapat di kitab suci semua. Dibuka kitab sucinya, dari situ dilihat semua itu. Markus 4, 35 sampai 41. Silakan per kelompok. Dikasih jawabannya, nanti satu membaca. Oke, kita jawab sesuai dengan kelompok nanti ya. Yang nomor 1, siapa nanti yang menjawab, kelompok siapa yang menjawab ya. Jelaskan secara rinci peristiwa yang terjadi dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Siapa? Kelompok Menarik. menarik. Ringkasan peristiwa, pada suatu hari Yesus mengajak murid-muridnya menyeberangi danau. Di tengah perjalanan, badai besar menerpa perahu mereka. Murid-murid menjadi takut dan terbangun. Yesus kemudian menenangkan badai dengan perkataannya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok menarik. Yang kedua, apa makna penting dari peristiwa ini bagi para pengikut Yesus pada masa itu? Kelompok siapa? Masih kelompok menarik. Terima kasih. Makna pentingnya adalah 1. Yesus adalah Tuhan. 2. Menghadapi badai kehidupan. 3. Pentingnya mempererat iman. Iya, terima kasih untuk kelompok menarik. Semua tepuk tangan untuk kelompok menarik. Yang ketiga, nanti ganti dulu ya. Jangan cuma kelompok menarik. Nanti nilai lagi yang paling tinggi. Apa makna penting dari peristiwa ini bagi sebagai orang yang percaya saat ini? Oh, mantap. Kelompok bernyanyi. Makna bagi orang percaya saat ini. 1. Yesus adalah Tuhanku. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. 2. Menghadapi badai kehidupan. Kita akan menghadapi badai dalam hidup iman. 3. Pentingnya memperkuat iman. Kita harus terus memperkuat iman kita melalui doa, membaca Alkitab, persekutuan dengan sesama orang percaya. Iya, terima kasih untuk kelompok penyanyi. Tepuk tangan. Yang keempat, bagaimana peristiwa dalam Markus bab 4 ayat 35 sampai 41 dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang Kristen? Kelompok. Oke, kelompok berenang. Menghadapi masalah, ketika kita menghadapi masalah atau kesulitan, kita harus ingat bahwa Yesus selalu menyertai kita dan memiliki kuasa untuk menolong kita. 2. Menjaga iman, kita harus terus menjaga iman kita bahwa dalam situasi yang sulit. 3. Bergantung pada Yesus, kita harus terus belajar untuk sepenuhnya bergantung pada segala hal. 3. Menjadi saksi, kita dipanggil untuk menjadi saksi akan kuasa Yesus kepada orang lain. Oke, terima kasih atas jawaban. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang kita masuk ke KPD. Ibu lagi di sini, tempat KPD-nya nanti dikerjakan di bekas Manila. Silakan nanti dijawab sesuai dengan kemampuannya. Sudah? Pas? Oke. Nanti ditempel di sini ya. Ini ya. Ya, Bu. Oke, sebelum kita mengerjakan LKPD, kita bikin dulu ice breaking biar semangat ya. Ya, Bu. Semua berdiri. Tepuk 1, 2, 3 ya.
kita mulai. Tepuk 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1. Ha. Hi. Sekali lagi kurang semangat. 2, 3 ya. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1. Ha. Hi. Oke, silakan duduk. Silakan dikerjakan. KPD-nya. Ya, silakan kasih pendapatnya. Siapa yang sudah siap? Oke, siap, maju dulu. Kelompok menari. Silakan maju nang. Kelompok menari. Silakan. Oke, silakan. Kami di sini dari kelompok menari ingin mempresentasikan tentang beberapa soal. Ada 7 soal. Yang pertama kita akan menjawab soal yang pertama, yaitu di bawah ini yang merupakan contoh-contoh dari keterbatasan diri adalah minder. Yang kedua, Budi merupakan siswa yang pemalu. Ia tidak berani tampil di depan umum. Padahal ia adalah siswa yang pintar. Sikap yang harus dimiliki Budi agar kepintarannya tidak sia-sia adalah, jawabannya adalah B, percaya diri. Yang nomor 3 akan dibacakan teman saya, yaitu Ferdi. Bacalah teks kitab suci Mazmur ayat 35 sampai 41. Berikut ini 35. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus. Jadi dari teks yang kita baca tadi yang dibacakan oleh teman kita, berdasarkan teks kitab suci Markus 4 ayat 35 sampai 4, sikap para murid dalam menghadapi keterbatasan diri adalah bersandar kepada Yesus yang tertera pada lembar yang berikut. Yang keempat adalah orang yang mempunyai cacat tubuh sering dikalahkan orang. Jawabannya adalah A, orang yang lebih terampil mengembangkan kemampuannya. Yang kelima, hari ini jadwal pembelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi pekerti. Sebelum mulai pembelajaran, guru meminta Dimas untuk memimpin doa. Tetapi Dimas tidak mau dengan alasan bahwa ia malu dan merasa diri tidak mampu. Melihat sikap Dimas demikian, bagaimana pendapatmu mengenai sikap Dimas tersebut? Menurut saya, Dimas tidak boleh malu dan takut karena memimpin doa merupakan kesempatan untuk belajar. Dan ada di sini pertanyaan uraian ada 2. Yang pertama, soalnya akan dibacakan oleh teman kami, yaitu Marta. 1. Rumuskanlah rencana-rencana dalam program pengembangan pribadi yang realistis untuk mengatasi keterbatasan
keterbatasan? Jawaban 1. Menerima keterbatasan. 2. Membangun jaringan hubungan 3. Mencari solusi kreatif. Dan yang kedua adalah dibacakan oleh teman kami Fahri. Identifikasi keterbatasan, tetapkan tujuan, cari solusi kreatif. Terima kasih. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok bernyanyi. Oke, kelompok siapa sekarang? Kelompok bernyanyi. Oke, silakan maju kelompok bernyanyi. Oke, terima kasih untuk kelompok bernyanyi. Oke, kelompok menari silakan buat dulu tanggapanmu tentang kelompok yang lain. Silakan maju nak siapa? Oke, Claudia. Berikan dulu tanggapanmu tentang temanmu ini. Bagaimana tanggapanmu dengan kelompoknya? Jadi tanggapan saya tentang presentasi tersebut dari kelompok bernyanyi dan kelompok berenang telah bagus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk tadi kita sudah presentasi kelompok bernyanyi, kelompok menari, dan kelompok berenang. Semua jawabannya bagus dan aktif dalam kelompok. Sekarang kita membuat kesimpulan dari materi kemampuanku terbatas. Oke, silakan dulu dibaca. Siapa yang mungkin si Yolanda. Setiap orang mempunyai keterbatasan dalam dirinya. Adapun contoh dari keterbatasan itu mencakup keterbatasan fisik, keterbatasan berpikir, dan keterbatasan psikologis. Keterbatasan fisik misalnya dalam hal mendengar, melihat, dan merasakan. Tidak semua hal dapat kita dengar dengan telinga, kita lihat dengan mata, dan kita rasakan dengan indera perasa. Di antara kita ada yang secara fisik mengalami disabilitas, cacat, buta, ataupun tuli. Ada pula yang secara fisik mudah lelah dan lain sebagainya. Dalam hal berpikir kita pun memiliki keterbatasan. Tidak semua hal dapat kita mengerti dan pahami secara mudah. Oke, lanjut lagi. Oke, Setiap orang mempunyai keterbatasan dalam dirinya. Adapun contoh dari keterbatasan itu mencakup keterbatasan fisik, keterbatasan berpikir, dan keterbatasan psikologis. Keterbatasan kemampuan dapat membuat orang bingung, bahkan menyalahkan Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan nasib mereka. Di kalangan remaja hal tersebut nampak dalam beberapa ungkapan berikut. Mengapa saya tidak dilahirkan dengan wajah cantik, ganteng? Mengapa orang tua saya miskin? Mengapa saya tidak pintar dia? Mengapa engkau menciptakan aku dalam keadaan cacat? Kita bisa belajar daripada murid Yesus. Sebelum kita menutup pembelajaran kita merefleksikan dulu. Ada di sini pertanyaannya. Nomor 1, bagaimana tanggapanmu terhadap proses belajar hari ini? Menyenangkan, seru. Jawab nomor 1 dulu yang menjawab. Siapa? Claudia. Pembelajaran hari ini menyenangkan, seru, dan gurunya pun mengajar dengan baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Claudia. Bagaimana dalam proses pembelajaran ini perlu diperbaiki? Marta? Bagaimana dalam proses pembelajaran ini perlu diperbaiki? Saya Bu, Oh, Yolanda lagi, Eva, si Claudia. tidak ada lagi yang diperbaiki karena pembelajarannya sudah pas. Terima kasih, tepuk tangan lagi untuk Claudia. Untuk menjawab nomor 3 ini yang ganteng dulu ya, jangan yang cantik terus. Manfaat apa yang Anda peroleh dari pelajaran hari ini, khususnya dalam perkembangan imanmu? Hah? Manfaat apa yang Anda peroleh dari pelajaran ini? Apa manfaatnya? Yolanda? Manfaatnya kita harus lebih percaya diri, tidak putus asa, dan menerima kemampuan. Ya, oke, terima kasih untuk Yolanda. Yang keempat, keutamaan apa yang kamu peroleh dalam proses pembelajaran hari ini? Apa keutamaannya? Siapa? Si Ica. Ya, yaitu yang pertama yaitu lebih percaya diri, yang kedua yaitu tidak pantang menyerah. Oke, terima kasih untuk jawaban. Kita sudah
kita belajar tentang kemampuanku terbatas. Ada lagi pembelajaran materi hari ini yang perlu ditanyakan? Ada lagi? Ada yang belum dipahami? Iya, Bu. Oke. Tugasnya di rumah, materi kita yang berikutnya, tuliskan peran keluarga bagi perkembanganku. Apa contoh peran? Silakan ditulis nanti. Ini dikerjakan di PR ya. Iya, Bu. Periksa hari Kamis. Tuliskan contoh peran keluarga bagi perkembanganku. Tuliskan contoh peran keluarga bagi perkembanganku. Oke? Sebelum itu kita semua bereskan bukunya biar kita pulang dan ditutup dengan doa. Oke? Silakan bereskan dulu semua peralatannya. Jangan keras, silakan duduk dengan bagus. Oke, untuk menutup doa kita, siapa sekarang? Yolanda sama? Oh, Yolanda, silakan Mak. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini ada baiknya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dari pagi hingga pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami sudah selesai melakukan pembelajaran kami Tuhan. Semoga pembelajaran kami ini menjadi bekal kehidupan kami dan kami dapat menerima kemampuan kami Tuhan. Kami adalah anak-Mu yang penuh dengan dosa, hapuskanlah dengan sifat pengampun. Untuk menyempurnakan doa kita ini, mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah